Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Suzuki Spin. Nah, ini udah saya bongkar bodinya. Nah, ini keluhannya tuh aki overcharge ya. Jadi akinya tuh udah 2 kali, bahkan ini yang ketiga kalinya. Jadi ini gendut, akinya tuh gendut. Nah, terus CDI sudah pakai Shogun, udah ganti pakai Shogun. Cuman tahu ini asli apa enggak. Ya sih dilihat mah bukan asli ya, KW. Setelah aki udah ganti 2 kali, ini ke bengkel lagi, terus ganti kiproknya. Kiproknya tuh katanya mah yang asli ya. Nah, ternyata tuh pas saya lihat ini bukan yang asli, ini yang biasa ya. Jadi tuh akinya baru, ini yang ketiga kali gendut lagi. Sebelum saya mau ganti kiprok sama aki, saya mau cek kabel dari sepul ke kiprok sama pengisiannya, sama juga di sini kabel ground tuh kayaknya tuh kendur ya. Jadi ini udah pernah copot. Ini biasanya kalau begini nih bakalan berbet ini. Kalau kabel masanya kendor gini bakalan berbet. Copot businya dulu biar di selahnya gampang. Nih businya di sebelah kiri. Nah, ini businya udah dilepas. Cek dulu kabel dari sepul ke kiprok. Ini kan langsung nih. Ini soalnya langsung ke kiprok ya. Kabelnya tuh ada 3. Kabel putih, kabel pengisian, kabel putih, kabel pengisian, kuning maksudnya kabel putih garis merah kabel pengisian, kabel kuning kabel lampu. Nah, ini berantakan ya. Ini berantakan banget kabelnya. Ini kabel dari sepul langsung ke jalur lampu yang ke kiprok. Ini di jumper. Yang di sini tuh aku masuknya ke sini ya. Kita buka lagi.
takutnya tuh ada yang salah sambung. Nah, ini ada yang di jumper, ini bekas kabel dari kiprok nih ya, jumper ke kabel oren. Ini kabel oren kan tuh kabel kontak yang ke CDI, kabel merah kabel hitam garis putih ini masa. Nah, ini kita cek dulu dari kabel merah, kabel putih garis merahnya tuh di sininya tuh ujungnya sambungannya sangat mengkhawatirkan nih, putusnya soalnya di ujung. Kita cek dari kabel pengisian aki, dari kabel spool pengisian. Suaranya tuh enak banget ya. Nah, ini ada kabel pengisian ada. Pastikan kalau untuk Suzuki tuh, kalau untuk listrikan pakai yang asli aja biar awet. Nah, kalau untuk ngecek kabel merah yang keluar dari kiprok, ini dari spool masuk ke kiprok, keluar kabel merah. Nah, kita cek ini. Ini ada, ini keluar karena kiproknya baru. Ini aki yang lamanya digendut. Nah, ini gendut tuh, cembung ya, ini cembung, di overcharge jadi gendut. Ini kalau ini baru. Nah, aslinya kalau ini kan spin kan pengapiannya tuh DC, jadi harusnya tuh tanpa aki. Kalau kiproknya normal itu motor bisa hidup. Kalau kemarin kan kiproknya abal-abal atau KW ya, merek lain kurang, mereknya ada di sini, ini beli yang murah.
jadi dia enggak, jadi setrum dari spool tuh gede, terus nggak ditahan sama kiprok, jadi ngisi ke aki tuh berlebihan. Kalau setrum dari aki masih ada, dia masih bisa hidup. Kalau setrumnya habis, dia mati. Nah, harusnya kalau kiproknya udah baru, dia tanpa aki harusnya hidup. Nah, kita coba hidupin dulu. Ini kabel spoolnya, kabel masanya ya, kendor ya. Kita coba hidupin tanpa aki. Saya pasang busi dulu. Ini kabel masanya tuh kendor gini. CDI nya juga ini ada luka. Takutnya ini ini solasi bakar ya, kenapa nggak dibakar ya? Kan percuma pakai solasi bakar temen nggak dibakar. Saya mau cek pengapiannya ke coil, harusnya tuh ada ya.
Saya ngecek yang dari CDI, keluaran dari CDI. Ya sekarang udah malam ya, kita lanjut lagi karena saya kerja juga. Nah ini setelah dicek dari kabel yang keluaran dari CDI, karena nggak ada apinya, kadang ada tapi kecil, udah gitu nggak keluar dari kabel coil. Nah pas saya cek di kabel spool, ini bagian kabel pulsernya tuh putus. Ini kabel pulsernya putus, saya fokusin dulu. Nah ini udah fokus. Nah ini kabel pulsernya putus ya. Kalau dari spool pengisian ada, kalau untuk dari kabel lampu tuh ini udah nggak ada pengapian ini. Saya mau ini mau disambung kabel pulsernya biar normal lagi, dan CDI nya juga karena yang lama tuh pakai CDI, maksud saya bukan yang lama sih ya, ke bengkel lain tuh udah diganti karena mungkin bengkelnya tuh nggak punya CDI spin. Nah ini udah dipotong. Nah sekarang tuh saya sambung lagi soketnya karena soketnya tuh nggak dibuang. Ini pakai CDI aslinya. Nah, soketnya apa namanya tuh, biar lebih awet ya, karena CDI yang kemarin pakai Shogun itu juga bukan asli ya, tuh harganya juga 80.000 kata yang punya. Ini mau dinormalin lagi. Nah ini kabel pulsernya putus, saya mau sambung kabel. Nah ini udah disambung kabel spool dan kabel pulsernya nih yang pengisian, jadi itu enggak di sini tuh kan hampir putus. Jadi di luar tuh rapi. Jadi saya mau rapiin lagi. Nah ini udah dipasang. Nah ini udah dipasang. Nah, kabel spoolnya juga kelihatan rapi dari luar, tinggal sambung ini ke kabel pengisian. Ini lampu ya, karena kabel udah disambung. Nah, ini pulser. Kalau masa udah langsung ini masanya. Nah ini CDI nya. Kiprok. Ini kiprok. Kabel pengisian.
browser. Ini lampu. Untuk sementara kita tes pindah sebelah kiri. Kita pindah sebelah kiri. Kunci kontak on. Tes dulu yang dari keluaran dari CDI. Ini ada apinya ya. Ini ada apinya. Kalau nggak flashnya saya matiin. Nah, ini udah ada, ini udah pasti udah bisa nyala. Kita tes dari kabel coil. Kita matiin lagi flashnya. Ini kok keluarnya tuh kecil banget ya. Kita pakai busi biar kelihatan. Cangklongnya kurang bagus.
udah ada. Sekarang udah pulser, kabelnya udah disambung, terus CDI udah ganti yang aslinya, kiprok udah baru. Harusnya tanpa aki tuh motor tuh bisa nyala. Dari sini juga udah keluar api dari coil. Saya mau pasang knalpot, tes hidup tanpa aki dulu ya. Nah, akinya udah beli juga. Ya, ini udah saya pasang bodinya karena selahannya agak susah ya. Saya pasang aki. Saya pasang aki dulu, jadi ntar starter kalau udah hidup saya lepas akinya. Nah, harusnya kalau kiproknya bagus, cepul bagus tuh, lepas aki tetap hidup ya. Nah, ini tetap hidup karena udah normal, spoolnya bagus, kiproknya baru, itu juga yang asli. Ini tetap hidup tanpa aki. Matiin. Nah, ini udah motor tuh udah normal lagi. Nah, jadi tuh kalau mau ngerubah pakai CDI Shogun atau yang lainnya tuh jangan pakai CDI yang KW ya. Kalau untuk Suzuki tuh nggak bakalan kuat kalau yang KW itu. Kalau barang elektronik buat Suzuki itu kalau yang KW nggak bakalan kuat. Apalagi kemarin kiproknya KW juga, mendingan yang asli sekalian biar awet. Dan juga jangan buru-buru, harus dicek semua. Kemarin tuh kabel pulsernya juga putus ya. Oke, cukup sampai di sini video dari saya tentang spin aki overcharge, kabel pulser putus, hilang pengapian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.